Wang Cuifang, kamu mencuri listrikku lagi. Oh, Chen Mo sudah pulang. Saya lihat tempat ini kosong terus, tidak ada orang. Jadi saya mampir parkir dan mengisi daya. Bagaimana bisa disebut mencuri? Kosong karena saya pulang kerja larut. Setiap kali saya pulang, kamu selalu duluan menempati tempat parkir pribadi saya. Setiap hari saya harus memarkir mobil di tempat parkir berbayar di luar. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya toleransi sama sekali. Kenapa harus serius sekali dengan orang tua seperti saya? Hanya pakai sedikit listrikmu. Apa perlu sekikir itu? Ini tempat parkir yang saya beli dengan uang saya, bukan lahan kosong umum. Kamu menempatinya setiap hari, itu sudah cukup. Ini malah pakai listrik rumah saya untuk mengisi daya secara pribadi. Hari ini kamu harus memindahkan mobilmu, dan jangan datang lagi nanti. Kita ini tetangga, selalu bertemu. Hanya tempat parkir jelek itu, dan beberapa kWh listrik. Kamu anak muda, berdebat mati-matian dengan nenek tua seperti saya. Apa kamu tidak malu? Tidak punya sopan santun menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jangan coba-coba memanipulasi saya dengan moral. Saya sudah sabar denganmu terlalu lama. Kalau masih tidak masuk akal, saya langsung lapor manajemen properti dan polisi. Lapor polisi? Aduh, ya ampun. Dia menindas saya. Aduh, ya ampun. Dia menindas saya. Orang muda ini menindas saya, orang tua. Dia juga membentak dan mendorong saya. Sampai-sampai dada saya sakit karena ketakutan. Salah saya apa? Siapa yang saya ganggu? Tetangga-tetangga, ayo bantu saya menilai ini. Lihatlah betapa pelit dan sombongnya orang muda ini. Sama sekali tidak memedulikan orang tua. Dia mau membuat saya sakit parah, ya? Baik, buang, silakan saja. Nah, begitu baru benar. Mahasiswa pintar memang tahu mana yang benar. Dan total penggunaan listrik bulan ini 1.452 kWh. Tagihan listrik bulan ini 1.185 yuan. Mobil hibrida saya hanya butuh 30 kWh untuk terisi penuh. Ditambah kantor saya dekat. Dan sesekali ke supermarket di akhir pekan. Saya bahkan tidak mengisi daya beberapa kali dalam sebulan. Bagaimana mungkin bisa menghabiskan lebih dari 1.000 kWh? Aduh, Kak Sao. Saya beritahu ya, sekarang beli mobil bensin itu bodoh. Bin kami mengganti mobil listrik itu. Untuk taksi online. Sekarang dia sangat nyaman. Untung atau tidaknya taksi online. Semua tergantung pada kemampuan mengendalikan biaya. Pukul 11 pagi.
Tempat parkir keluarga Wang Cuifang di sebelah kosong. Liu Bin sudah keluar untuk mencari penumpang di jam sibuk pagi. Tepat sekali. Ini stasiun pengisian pribadi saya. Ini adalah langkah terakhir. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Saya mengunci stasiun pengisian saya sendiri, itu wajar dan masuk akal. Manajer Zhao, maaf mengganggu. Oh, Chen, jarang-jarang mampir. Silakan masuk dan duduk. Ada yang bisa dibantu oleh manajemen properti? Manajer Zhao, saya ada penerbangan besok pagi. Saya ditugaskan perusahaan untuk proyek tertutup di luar negeri. Selama 1 bulan. Perjalanan dinas ke luar negeri. Ya, bagus sekali. Anak muda, masa depan cerah. 1 bulan, lama sekali. Betul, karena proyek ini rahasia. Selama 1 bulan itu, saya tidak akan ada sinyal ponsel. Tidak bisa menerima komunikasi eksternal apapun. Jadi, saya datang ke manajemen properti untuk melaporkan aset secara resmi. Anda cukup mengisi formulir pendaftaran kosong. Perlu bantuan mengecek pintu dan jendela? Perlu bantuan mengecek pintu dan jendela? Pintu dan jendela tidak perlu. Yang ingin saya laporkan adalah stasiun pengisian pribadi di parkir 1802. Selama saya di luar negeri, stasiun pengisian pribadi saya sama sekali tidak akan dipinjamkan. Saya sudah menguncinya rapat-rapat dengan kunci fisik. Jika dalam 1 bulan ini, ada yang dengan sengaja menyentuh, membongkar kunci, atau merusak peralatan ini, semuanya akan dianggap sebagai perusakan properti pribadi secara sengaja. Chen, Anda ini curiga pada siapa? Sampai memasang begitu banyak kunci besar. Curiga pada orang yang suka menganggap properti pribadi orang lain sebagai sumber daya gratis. Saya akan bicara terus terang. Selama saya tidak di rumah, jika ada yang membuat masalah di manajemen properti karena stasiun ini, atau meminta Anda untuk membuka kunci, mohon manajemen properti menanganinya secara adil. Jangan mundur sedikit pun. Manajer Zhao adalah orang yang cerdas. Dia tahu betul sifat setiap orang. Tenang saja. Itu adalah properti pribadi Anda yang Anda pasang dengan biaya sendiri. Tanpa izin Anda. Bahkan jika orang paling berkuasa datang sekalipun. Kami dari manajemen properti sama sekali tidak mungkin membantu siapapun untuk menyentuh stasiun pengisian Anda. Jika kami melihat ada yang merusak di CCTV, kami akan segera lapor polisi. Cukup dengan perkataan Anda itu. Terima kasih. Dukungan telah didapatkan. Garis pertahanan manajemen properti sudah kokoh. Tidak peduli seberapa ribut Wang Cuifang, manajemen properti tidak akan memihaknya. Mereka tidak akan ikut campur. Oh, Chen. Siang-siang begini, mau kemana bawa koper? Perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis? Berapa hari? Proyek luar negeri yang ditugaskan perusahaan. 1 bulan. 1 bulan? Lalu stasiun pengisian Anda? Chen, Anda pergi sebulan. Stasiun pengisian ini akan menganggur terus? Ya, kalau dibiarkan begitu saja, ya dibiarkan saja. Jangan sampai Anda mengubah kata sandinya. Dan jangan sampai Anda mematikan listrik di rumah, ya. Bin dari keluarga kami mengemudi taksi online. Dia masih mengandalkan stasiun pengisian cepat Anda. Anda pergi, jangan sampai listriknya mati. Dengar tidak? Bu Wang, Anda bilang tenang saja. Sebelum pergi, saya sudah periksa khusus. Meter listriknya masih berjalan. Rem tangan tidak ditarik. Saya jamin stasiun pengisian pribadi, saya tidak akan pernah mati listrik. Aduh, saya tahu Chen Mo bisa diandalkan. Jangan khawatir selama sebulan Anda di luar negeri ini. Bibi akan setiap hari di garasi membantu Anda, mengawasi tempat parkir Anda. Dijamin tidak ada yang akan mengambil keuntungan dari Anda. Kalau begitu, terima kasih, Bu Wang. Sopir, ke bandara lewat jalan tol. Stasiun pengisian yang terkunci mati. Dengan 3 gembok logam berat. Sedang menunggu drama yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Pukul 2.15 dini hari. Basemen sunyi senyap. Sebuah taksi online putih perlahan berbelok di tanjakan. Berhenti di samping parkir 1802 yang eksklusif. Tinggal 5% baterai. Nanti ke tempat Chen Mo untuk mengisi sebentar. Punya tetangga seperti ini memang enak. Mengisi daya tidak perlu bayar.
Sialan. Ada apa ini? Siapa yang melakukan ini? Bu, jangan tidur. Cepat turun ke garasi. Ada masalah besar. Ada apa, Bin? Tengah malam begini, tabrakan? Tabrakan apa? Lihat apa yang dilakukan Chen Mo. Dia mengunci stasiun pengisiannya. Anak nakal itu. Waktu dia pergi sore tadi, dia sendiri yang berjanji tidak akan pernah memutus listrik. Dia membohongi saya. Dia memang tidak memutus listrik. Lihat meteran listrik di bawah itu. Lampu indikatornya masih menyala. Tapi dia mengunci seluruh kotak mesinnya. Bahkan kepala pengisi dayanya juga dikunci. Bagaimana aku bisa mengisi daya? Apa yang harus kulakukan? 4 jam lagi aku harus ke bandara. Mengambil pesanan antar kota. Perjalanan pulang pergi 0 kilometer. Pesanan ini untungnya besar. Kalau aku membatalkannya, platform akan memotong denda pelanggaran 2 kali lipat dariku. Bagaimana bisa begini? Kita semua tetangga. Bagaimana dia bisa bertindak sekejam ini? Bin, jangan panik. Aku akan segera meneleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Bajingan kecil ini menghilang. Tidak bisa dihubungi? Lalu bagaimana denganku? Mobilku hanya tersisa 5% baterai. Paling-paling hanya bisa menempuh belasan kilometer lagi. Bagaimana dengan pesanan besarku? Kau keluar saja dulu, cari tempat pengisian daya komersial. Isi sedikit untuk sementara. Isi apa? Saat ini, stasiun pengisian super terdekat berjarak 5 km. Selain harus hati-hati agar tidak mogok di jalan. Sekarang adalah jam tarif tinggi malam hari. Ditambah biaya layanan. Untuk mengisi penuh bisa sampai 80-90 yuan. Bolak-balik begini bisa memakan waktu 2 jam. Ditambah biaya pengisian daya. Pesanan ke bandara besok pagi jadi sia-sia. Orang yang terbiasa numpang gratis. Begitu dihadapkan pada pembayaran komersial yang normal. Rasanya seperti daging mereka diiris. Kalau begitu, tidak usah ambil pesanan itu dulu. Tidur saja. Mobil ini biarkan di sini. Besok pagi aku akan ke manajemen properti. Manajemen properti punya gunting isolasi dan kunci cadangan. Aku tidak percaya tidak bisa membuka gembok besi jelek ini. Manajer Zhao, apa manajemen properti kalian bekerja atau tidak? Wah, buang. Pagi-pagi begini, siapa yang membuatmu kesal? Di ruang kebersihan kalian, apa ada gunting hidrolik besar? Dan kunci pipa? Cepat berikan padaku satu. Panggil juga satu petugas keamanan untuk turun ke basement bersamaku. Ambil gunting hidrolik? Mau ke basement untuk apa? Chen Mo dari parkir 1802 itu bukan orang baik. Dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Tapi malah mengunci stasiun pengisian pribadinya. Mobil anakku kehabisan daya. Semua pesanan pagi ini jadi tertunda. Kalian cepat kirim orang untuk memotong gembok itu. Buang. Anda bercanda? Anda mau memotong stasiun pengisian pribadi orang lain? Kita semua tetangga. Meminjam sebentar, apa masalahnya? Dia sudah pergi ke luar negeri. Stasiun pengisian itu juga mubazir kalau dibiarkan begitu saja. Saya akan memeriksa kuncinya. Anak saya sangat membutuhkannya. Nanti kalau rusak, paling-paling saya perbaiki. Buang. Saya harus ingatkan Anda. Stasiun pengisian pribadi itu dibeli Chen Mo dengan uangnya sendiri. Dan dibangun setelah melalui persetujuan dan instalasi kabel. Itu adalah properti pribadinya. Sebelum dia pergi ke luar negeri kemarin, dia sengaja datang ke manajemen properti untuk membuat laporan tertulis. Dia menyatakan bahwa siapapun yang menyentuh peralatannya akan dianggap sebagai perusakan properti pribadi. Dia sudah lapor, lalu kenapa? Kompleks ini milik semua orang. Tapi barang-barang di tempat parkir yang dia beli itu dilindungi oleh hukum. Jika Anda meminta kami manajemen properti untuk membuka kunci milik penghuni, itu berarti kami bersekongkol dengan orang lain untuk sengaja merusak properti perusahaan. Anda paham tidak? Itu melanggar Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik. Kami manajemen properti tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Jangan menakut-nakuti saya dengan hukum. Saling membantu antar tetangga. Apanya yang melanggar hukum? Kalau Anda tidak mau membukanya, berikan alatnya kepada saya. Saya sendiri yang akan membukanya. Kalau terjadi sesuatu, saya yang bertanggung jawab. Alat tidak mungkin kami pinjamkan kepada Anda. Selain itu, buang. Saya peringatkan Anda untuk terakhir kalinya. Ada 3 kamera pengawas HD di area B, basement gedung 18. Salah satunya tepat menghadap tempat parkir Chen Mo. Jika Anda berani menyentuh peralatannya, jangan salahkan manajemen properti jika segera lapor polisi. Kami sudah menandatangani surat pertanggungjawaban. Baiklah, manajemen properti mengambil biaya pengelolaan kami. Kalian ini tidak punya hati, ya? Kalian tunggu saja. Mobilnya tidak ada listrik. Pendapatan terputus.
Tapi biaya sewa harian 180 yuan. Tetap ditarik dari kartu setiap hari. Kendaraan yang seharusnya menghasilkan uang ini. Sekarang, telah menjadi lubang tanpa dasar yang menghabiskan uang setiap hari. Mana alatnya? Mana orang manajemen properti? Manajemen properti itu pengecut. Mereka takut diancam hukum oleh Chen Mo. Mereka tidak mau meminjamkan alat. Bahkan bilang kalau kita membuka paksa kunci, mereka akan lapor polisi. Sekarang bagaimana? Bu, lihat. Bukan cuma pesanan bandara dibatalkan dan didenda 150. Mobilku tidak bisa jalan seharian ini. Biaya sewa tetap harus dibayar. Pagi ini saja aku sudah rugi lebih dari 300. Besok? Lusa? Anak kurang ajar ini. Dia memutus mata pencarian keluarga kita. Parasit penghisap darah tanpa biaya. Begitu pasokannya terputus, akan segera menganggap tindakan pertahanan inangnya sebagai penganiayaan terhadap dirinya. 3 gembok logam dingin Chen Mo itu bukan memutus aliran listrik, tapi rantai kepentingan inti ibu dan anak itu. Sebuah gembok hanyalah sepotong besi tua. Bin, ambil linggis baja ulir 7 di bagasi belakangmu. Ibu akan naik sekarang untuk mengambilnya. Palu godam besar segi 8 yang dipakai untuk menghancurkan tembok itu. Manajemen properti bilang ada CCTV. Tidak peduli Lang. Hancurkan saja. Paling-paling aku ganti rugi beberapa puluh yuan. Beli gembok baru. Hari ini harus bisa mengisi daya. Kalau tidak, bagaimana kamu bayar sewa? Nekat saja. Mobil mogok. Tidak bisa keluar dari basement. Mobil derek mulai dari 200. Ditambah sewa mobil sehari, belum mulai kerja. 400 yuan sudah hangus begitu saja. Minggir. Aku biarkan kamu mengunci. Aku biarkan kamu memutus rezeki keluarga kita. Ada apa ini? Ini mau menghancurkan rumah tangga ya? Oh, ini buangnya. Kamu mau menghancurkan apa pakai palu? Semuanya, tolong nilai ini. Chen Mo dari 1802 ini benar-benar tidak punya hati. Dia mau mendorong kami, ibu dan anak ini, sampai mati. Chen Mo, kenapa kamu? Kenapa kamu menghancurkan stasiun pengisiannya? Apa maksudnya stasiun pengisiannya? Kita semua tetangga. Anakku butuh listrik mendesak untuk taksi online-nya. Dia malah tidak mau meminjamkan. Bahkan sengaja membeli gembok besi ini untuk menguncinya. Kalian lihat. Karena dia mengunci stasiun pengisian itu, mobil anakku tidak ada listrik dan tidak bisa keluar. Pekerjaan hari ini semuanya tertunda. Dia juga harus membayar biaya sewa mobil yang mahal. Chen Mo ini memang tidak tahan melihat orang lain sukses. Sengaja menghambat rezeki orang lain. Wang Chui Fang, ucapanmu ini tidak masuk akal, kan? Beberapa hari yang lalu kamu masih pamer di grup, mengatakan bahwa keluargamu menjalankan taksi online, tanpa modal sama sekali, keuntungan bersih. Jadi, modal 0 MU itu artinya numpang gratis setiap hari? Chen Mo sendiri mengeluarkan uang untuk memasang listrik. Apa maksudmu numpang gratis? Aku itu pinjam. Tetangga dekat lebih baik daripada kerabat jauh. Dia menghasilkan puluhan juta sebulan. Memangnya kenapa kalau aku pakai sedikit listriknya? Berapapun yang dia hasilkan itu adalah kemampuannya. Apa hubungannya dengan kamu mencuri listrik? Kakak, kamu lucu sekali. Semua pengemudi taksi online mengisi daya dengan uang mereka sendiri. Mereka bekerja keras dari pagi sampai malam dengan stasiun pengisian komersial. Hanya kalian berdua, ibu dan anak, yang berdalih tetangga, mencuri listrik dari stasiun pengisian pribadi untuk mencari keuntungan komersial. Kalian benar-benar mempermalukan pengemudi taksi online. Yang jujur itu. Kamu, bagaimana cara kalian bicara? Chen Mo kebetulan tidak ada di rumah. Kalau dia ada di rumah, lihat saja bagaimana aku akan memberesinya. Memberesi siapa? Kalian bahkan ingin main tangan? Wang Cui Fang, kamu benar-benar berani menghancurkannya? Kami melihat dengan jelas di ruang kontrol. Ini adalah pengerusakan properti perusahaan dengan sengaja. Ini pelanggaran yang sangat serius. Saya pecahkan, saya ganti rugi saja, kan? Ganti rugi? Anda pikir ini masalah puluhan ribu saja? Sebelum Chen Mo keluar negeri, dia sudah konsultasi dengan pengacara. Ini namanya merusak fasilitas keamanan pribadi dan peralatan listrik.
Tindakan Anda ini cukup untuk ditahan 15 hari. Ditahan? Ditahan? Bu, jangan bikin masalah lagi. Kalau lapor polisi dan ada catatan kriminal. Izin operasional taksi online saya bisa dicabut. Mata pencarian saya benar-benar hancur. Baiklah, baiklah, kalian semua bersekongkol menindas saya, ya? Masalah ini belum selesai. Ayo pergi. Jika manajemen properti benar-benar melapor polisi atas perusakan properti pribadi, itu akan meninggalkan catatan kriminal. Jangan berputar-putar, saya pusing. Jangan berputar. Bagaimana saya tidak cemas? Mobil derek baru saja membawa mobil ke stasiun pengisian. Biaya derek 300. Ditambah biaya sewa mobil hari ini 10. Hari ini saya tidak dapat satupun pesanan. Sudah rugi 480. Denda pembatalan pesanan bandara 150. Itu sudah lebih dari 600 yang keluar. Yang lebih parah lagi, platform baru saja mengirim peringatan sistem. Karena membatalkan pesanan besar. Akun saya dinilai sebagai operator berisiko tinggi dan tidak terpercaya. Prioritas penugasan diturunkan ke yang terendah. Setengah bulan ke depan, saya sama sekali tidak akan mendapatkan pesanan jarak jauh berkualitas. Hanya bisa mengambil pekerjaan recehan dengan tarif dasar. Kalau begitu, kita pergi memohon pada Chen Mo. Aku akan transfer 200 yuan biaya listrik padanya. Minta dia buka kuncinya. Paling-paling aku minta maaf padanya. Minta maaf? Kamu mau cari dia di mana? Dia sudah pergi ke Islandia. Tidak bisa dihubungi. Bulan ini, meskipun kita hancurkan dinding penahan beban di basement, stasiun pengisian itu tidak akan bisa dialiri listrik sedikitpun. Sudah kubilang berkali-kali, jangan ambil keuntungan dari Chen Mo. Tapi kamu tetap saja mau. Malah mau untung tanpa modal. Kamu tidak hanya numpang gratis setiap hari, tapi juga pamer di grup penghuni. Kamu ini sakit ya? Liu Bin, apa maksudmu bicara begitu? Aku ambil keuntungan ini demi siapa? Bukankah ini semua demi kamu? Beberapa bulan ini, kamu pakai listrik Chen Mo. Keuntunganmu dari taksi online naik 2 kali lipat. Uang itu masuk ke kantongmu, kan? Waktu kamu pakai uangnya, kenapa tidak protes aku ambil keuntungan? Sekarang ada masalah. Kamu malah menyalahkan aku sepenuhnya. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini sia-sia saja. Apa aku tidak sanggup bayar biaya listrik segitu? Setiap bulan aku jujur pergi ke stasiun pengisian. Paling-paling habis 1.000-2.000 yuan. Aku memang dapat sedikit lebih kecil. Tapi aku aman. Sekarang, demi menghemat biaya listrik yang kamu sebut itu, kamu menghancurkan seluruh mata pencarianku. Kalau kamu memang punya nyali sebesar itu, kenapa dulu tidak kamu lepaskan saat mencabut kabelnya? Sudah tidak bisa begini lagi. Kamu mau kemana? Mau mengembalikan mobil sewaan. Perusahaan tidak memberikan pesanan, mobilnya nganggur. Setiap hari masih harus nombok biaya sewa 180. Lebih baik aku segera mengembalikan mobilnya. Daripada uang jaminan terakhir juga hangus semua. Kalau mobilnya dikembalikan, kamu mau makan apa? Jadi kurir makanan saja. Itu lebih baik daripada di sini mendengarkan perhitunganmu. Uhuk. Chen Mo itu orang yang terhormat. Mahasiswa berprestasi yang bekerja di kantor seperti dia. Yang paling ditakuti adalah reputasinya menjadi buruk. Selama semua orang di gedung ini menyalahkannya karena tidak punya hati, dia pasti akan membuka kembali stasiun pengisiannya. Semuanya, tolong nilai ini. Chen Mo, aku tahu kamu ada di grup. Kamu bisa melihatnya. Ini memang salahku. Nenek ini tidak mengerti aturan, tapi kamu tidak bisa sekejam itu. Kamu mengunci stasiun pengisian dengan gembok. Ini sama saja menghancurkan mata pencarian anakku. Bin sekarang mau mengembalikan mobilnya. Nanti dia tidak punya pekerjaan tetap lagi. Kita semua tetangga baik di gedung ini. Sering bertemu. Kamu menghasilkan begitu banyak setiap bulan. Apa kamu peduli dengan sedikit listrik ini? Aku akan mentransfer 200 yuan kepadamu setiap bulan sebagai biaya listrik. Cepat cari teman untuk membuka kuncinya. Chen Mo, terima kasih sudah kerja keras beberapa hari ini. Kamu pasti lelah, Chen Mo. Hari ini kamu bisa istirahat. Kantor memberi izin khusus untuk akses internet. Kamu bisa berselancar internet untuk rileks sebentar. Terima kasih, Manajer Zhao.
Paling banter, tiap bulan saya transfer 100 yuan sebagai biaya listrik. Kamu pakai listrik saya yang tagihannya lebih dari 1000 yuan tiap bulan. Cuma 100 yuan mau selesai begitu saja? Wang Cuifang, kau memang pintar cari untung. Buang, coba lihat rincian pemakaian listrik ini. Anakmu kerja sebagai pengemudi taksi online, tapi tidak pernah isi daya di luar. Justru sengaja numpang gratis di tempat saya. Kau masih berani bicara begitu? Saya sendiri sebulan cuma isi daya kurang dari 200 kWh. Tagihan listriknya sudah lebih dari 1000 yuan. Ya ampun, selama 3 bulan, sudah numpang gratis lebih dari 1300 kWh listrik milik Chen Mo. Lihat tagihan ini saja saya sudah ikut pusing. Coba lihat gambar ketiga. Mobil taksi online keluarga Buang. Setiap malam tepat pukul 1.30 langsung colok kabel. Setiap malam tepat pukul 1.30 langsung colok. Pagi pukul 6 baru dicabut. Kerja non-stop begini caranya. Benar-benar menjadikan meter pribadi Chen Mo sebagai ATM gratis. Data ini karangan dia. Mana mungkin Bin pakai listrik sebanyak itu? Padahal dia sendiri juga punya mobil listrik. Jelas-jelas setengahnya itu dia pakai sendiri. Buang, ini sudah tidak masuk akal. Lihat gambar 4. Chen Mo sudah menunjukkan data mobil hybridnya. Data komputer perjalanan mobilnya. Dia hanya memakai 78 kWh listrik murni untuk perjalanan sebulan. Angka ini tidak bisa dipalsukan. Mobil taksi online milik Bin anakmu itu, kapasitas baterainya 60 kWh. Setiap hari baterainya kosong. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Pantas saja. Dulu kamu pamer di grup tentang modal nol. Langsung jadi pengusaha sukses. Astaga, modal nolmu itu berarti setiap bulan kamu menghisap darah. Lebih dari 1000 yuan dari orang muda itu? Kalau bukan mencuri, apa namanya? Tidak tahu malu sekali. Kamu mencuri ribuan yuan biaya listrik orang lain untuk mencari uang dari taksi online. Sekarang orang itu tidak membiarkanmu mencuri lagi. Kamu malah datang ke grup bilang dia menghalangimu mencari nafkah. Dan hanya mau ganti rugi dengan harga terendah tahap pertama? Biji sempoamu sampai mental ke mukaku. Biji sempoamu itu sampai mental ke mukaku. Lapor polisi saja. Jumlahnya pasti cukup untuk diproses hukum. Orang seperti ini kalau dibiarkan di kompleks, bisa jadi masalah. Betul sekali. Hari ini bisa mencuri listrik Chen Mo. Besok jangan-jangan berani menyambung listrik umum di koridor? Manajemen properti. Apa tidak diurus masalah ini? Dia awalnya ingin memanfaatkan simpati di grup untuk memaksa Chen Mo menyerah. Tapi Chen Mo bahkan tidak muncul sama sekali. Dengan beberapa lembar spreadsheet Excel dingin, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia menjadi pengisap darah yang dibenci semua orang di kompleks. Seorang pencuri. Selesai. Ia benar-benar hancur secara sosial, merampas sisa harga dirinya. Tepat saat itu, pintu keamanan didorong terbuka. Liu Bin masuk dengan wajah pucat pasi, memegang 2 kontrak pembatalan. Mobilnya sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan karena reputasi buruk. Perusahaan penyewaan memotong denda pelanggaran. Uang muka tidak dikembalikan sepeser pun. Uang yang saya hasilkan beberapa bulan ini nyaris habis semua. Saya sudah lihat semua pesan di grup. Bu, semua grup taksi online di kompleks. Termasuk grup pengemudi perusahaan penyewaan saya. Sudah tahu semua. Chen Mo, tagihan itu sudah di-screenshot dan disebarkan. Semua tahu ada pengemudi di kompleks Happy Home yang mengambil listrik tetangga untuk bekerja. Ia dipaksa mengembalikan mobil di tempat. Saya tidak bisa lagi bekerja di bidang ini. Biaya nolnya. Ia benar-benar kehilangan hak istimewa numpang gratis. Menghadapi biaya komersial normal yang memaksanya. Ditambah lagi reputasinya menurun. Taksi online ini telah berubah dari alat pencari uang menjadi mesin penghancur yang mematikan. Mengembalikan mobil untuk mengurangi kerugian adalah satu-satunya pilihan realistis yang bisa dilakukan Liu Bin. Manajer Zhao, saya mohon, tolong bantu saya mencari solusi. Hubungi Chen Mo dong. Bu Wang, sudah kubilang padamu, Chen Mo sedang dalam perjalanan dinas di instansi rahasia dan hilang kontak. Bagaimana aku bisa menghubunginya? Pasti ada caranya. Ini surat permintaan maaf dan surat pernyataan yang kutulis. Aku bersedia membayar ganti rugi. Asalkan dia setuju, tidak melaporkanku ke polisi, dan tidak meninggalkan catatan kriminal. Tagihan listrik ini akan kuganti rugi sepenuhnya. Ganti rugi? Waktu itu di grup, bukankah kamu bilang hanya akan mengganti rugi sesuai tarif dasar tingkat pertama? Tidak. Sesuai tagihan. Sesuai lembar perhitungan Excel-nya. 2.871 yuan, akan kutransfer penuh tanpa kurang sedikit pun. Tolong bantu aku meneleponnya, ya? Kumohon, Manajer Zhao. Sebenarnya dia punya jalur kontak darurat yang ditinggalkan Chen Mo. Itu untuk menghadapi situasi darurat yang sangat khusus. Seperti kebakaran garasi. Baiklah. Mengingat kita sesama penghuni kompleks. Aku akan mencoba membantumu sekali lagi. Tapi apakah dia akan mengangkat telepon?
Dan apakah dia akan setuju? Aku tidak bisa menjamin. Manajemen properti berkata. Chen Mo, saya manajer Zhao. Begini, Buang, tetangga di seberangmu, sekarang sudah menyadari kesalahannya. Dia sudah menyadari kesalahannya. Mobilnya sudah dikembalikan. Dia sudah menulis surat pernyataan di sini. Dan membubuhkan cap jempolnya. Dia bilang bersedia membayar sesuai yang Anda posting di grup. Tagihan lebih dari 2.800 yuan itu. Ganti rugi penuh untuk biaya listrik. Asalkan Anda tidak melaporkannya ke polisi. Bagaimana menurut Anda? Lebih dari 2.800 yuan? Oh, benar. Itu yang tertera di tagihan Anda. Manajer Zhao, mungkin Anda tidak melihat dengan jelas. Catatan di gambar terakhir yang saya kirim. 2.871 yuan. Itu adalah tarif listrik berjenjang rumah tangga yang saya bayar di muka selama beberapa bulan ini. Itu kerugian saya. Untuk ganti ruginya, karena dia menggunakan kendaraan komersial. Melakukan pengisian dan pengosongan daya setiap malam. Itu murni aktivitas komersial. Aktivitas komersial harus mengikuti aturan. Berdasarkan standar tarif pengisian daya komersial jaringan listrik kota. Ditambah biaya layanan malam dan biaya parkir penjadwalan. Saya baru saja menghitungnya. Harga satuan yang disesuaikan adalah 1,540 yuan. Selama beberapa bulan ini, total listrik yang dia gunakan secara ilegal adalah 1.374 kWh. Jadi, biaya listrik dasar yang harus diganti adalah 2.159,6 yuan. Ini baru biaya listrik. 3 hari yang lalu, dia mencoba merusak kunci pengaman industri saya. Dan kotak utama di garasi bawah tanah dengan palu. Ini termasuk dugaan perusakan kunci properti pribadi. Bersama dengan biaya pemasangan. Serta biaya penilaian kerusakan dan depresiasi peralatan. Ditambah, 3 bulan waktu pribadi saya yang sangat disalahgunakan olehnya. Semua ini harus dihitung dengan jelas. Chen Mo, Chen. Jadi, berapa sebenarnya yang harus saya ganti rugi? Harga pas 5.000. Tidak bisa kurang sepeser pun. Sebelum jam 6 sore ini, transfer ke rekening yang saya sediakan untuk manajemen properti, yaitu rekening penampungan umum. Jika belum masuk, bulan depan saat saya kembali ke negara ini, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membawa rekaman CCTV definisi tinggi dari basement, dan surat jaminan yang sudah dibubuhi sidik jari ini. Langsung lapor polisi setempat. Perusakan properti yang disengaja ditambah pencurian listrik ilegal. Jumlahnya mencapai 5.000. Cukup untuk memenuhi standar pelaporan kasus. Anda bisa sekalian mencari tahu jika ada catatan kriminal. Apakah putra Anda masih bisa mengemudi taksi online seumur hidupnya? Rp5.000? Ini pemerasan. Kenapa dia minta 5.000? Kunci rusak itu harganya berapa sih? Buang, Anda boleh makan sembarangan. Tapi jangan bicara sembarangan. Apa itu pemerasan? Ini adalah formulir klaim kompensasi yang Chen Mo serahkan kepada manajemen properti sebelum dia pergi ke luar negeri. Dia menghitungnya dengan sangat jelas. Listrik yang Anda curi 250, ditambah biaya dispatch dan tarif komersial berjenjang, totalnya lebih dari 2.100. Anda menggunakan palu godam. Merusak kunci industri milik orang lain seharga lebih dari 200 yuan. Menyebabkan casing stasiun pengisian mengalami deformasi akibat tekanan. Pabrikan datang untuk menilai ulang kerusakan dan memeriksa sirkuit internal. Mengganti bahan penutup luar. Ditambah biaya tenaga kerja, totalnya 1.800 yuan. Sisa 1.000 yuan itu adalah kompensasi atas gangguan dan kerugian mental yang Anda sebabkan. Karena mengganggu jam kerja mereka dan merusak aset. Kompensasi. Semua rinciannya jelas. Berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Biro Harga dan Pabrikan. Sebagai dasar, ini disebut nota kesepahaman sipil. Klaim ganti rugi dilindungi hukum, tidak ada hubungannya dengan pemerasan. Tidak ada hubungannya dengan pemerasan. Saya tidak akan memberikannya padanya. Ini penipuan. Saya akan lapor polisi. Saya akan memberitahu petugas keamanan bahwa dia menipu saya. Silakan. Keluar dari gerbang kompleks. Belok kiri 200 meter adalah kantor polisi setempat. Saat pergi, jangan lupa beritahu petugas keamanan bahwa rekaman CCTV Anda merusak kunci. Masih tersimpan di hard drive kami. Saya sudah tinggal di kompleks ini belasan tahun. Belum pernah rugi sebesar ini. Tagihan listrik beberapa ribu yuan. Bagaimana bisa naik menjadi 5.000 yuan yang sangat besar? Petugas keamanan. Ada yang memeras saya. Langsung meminta saya 5.000 yuan. Duduklah. Siapa yang memeras Anda? Karena masalah apa? Ini stasiun pengisian pribadi milik tetangga. Saya pikir dia sedang dinas dan tidak menggunakannya. Jadi saya pinjam selama beberapa bulan. Lalu tidak sengaja saya merusak kuncinya. Sekarang dia minta saya ganti rugi 5.000. Apakah peminjaman itu sudah disetujui oleh pemiliknya? Ada bukti apa yang menunjukkan itu peminjaman? Kita semua tetangga. Saya kira tanpa persetujuan itu pencurian. Berapa banyak listrik yang dicuri selama beberapa bulan itu? Dihitung berdasarkan standar apa?
Sekitar 1000 kWh lebih. Dia bersikeras menghitungnya dengan harga listrik komersial. Mobil Anda adalah taksi online untuk operasional, kan? Kendaraan operasional menggunakan stasiun pengisian pribadi orang lain untuk mencari keuntungan. Korban meminta kompensasi sesuai harga pasar stasiun pengisian komersial. Itu permintaan yang sangat wajar. Bagaimana kuncinya bisa rusak? Tidak sengaja tersentuh. Saya memukulnya dengan palu. Tapi tidak terbuka. Tidak terbuka berarti bukan perusakan? Ini adalah perusakan properti perusahaan secara sengaja. Ibu, saya akan jelaskan sedikit tentang hukum. Pencurian listrik, ditambah perusakan properti pribadi orang lain secara sengaja. Kedua hal ini jika digabungkan dengan bukti yang kuat, sudah cukup untuk penahanan administratif. Ditahan? Petugas keamanan yang bertugas. Betul. Jika korban menolak mediasi sipil, kita akan melanjutkan proses hukum. Anda bisa dikenakan penahanan administratif minimal 10 hari. Dan tetap harus membayar ganti rugi finansial secara paksa. Mereka sekarang mengajukan uang damai sebesar 5.000 yuan. Itu ada dasar diagnosis yang jelas. Ini adalah jalan keluar agar Anda tidak punya catatan kriminal. Jika tidak diterima, sore ini kami akan mengirim petugas untuk memeriksa CCTV. Langsung ikuti prosedur penanganan kasus. Saya bayar, tidak apa-apa, kan? Jika tidak membayar uangnya, tidak hanya akan ditahan, tetapi pemeriksaan latar belakang putra Anda dan izin operasionalnya juga akan hancur total. Binzi, apa yang kamu lakukan? Pindah rumah. Sewa di sekitar sini terlalu mahal. Saya akan menyewa kamar di pinggir kota yang jauh. Mengantar makanan, dapat makan. Tidak bisa pergi. Chen mau meminta 5.000 yuan. Harus diberikan sebelum jam 6. Jika tidak, dia akan lapor polisi dan menangkapku. 5.000? Iya, petugas keamanan juga bilang itu sah. Binzi, cepat kumpulkan uang hasil kerja beberapa bulan ini. Tutup lubang ini dulu. Nak, jangan sampai ada catatan kriminal. Jika ada catatan kriminal, semua akunmu akan hancur. Saya kumpulkan? Saya kumpulkan dari mana? Uang jaminan 6.000 yuan yang saya bayarkan, semuanya disita oleh perusahaan penyewaan sebagai denda pelanggaran. Aku sekarang bahkan tidak bisa mengumpulkan 300 yuan untuk biaya pindahan. Bagaimana aku bisa menutupi kerugian 5.000 yuan itu untukmu? Lalu, penghasilan harianmu selama ini? Selama beberapa bulan numpang gratis itu, bukankah kamu sudah untung 10.000 yuan? Sudah habis semua. Bukankah kamu yang selalu menyuruhku mengambil keuntungan? Uang itu sudah kuhabiskan untuk mentraktir dan minum-minum, habis tak bersisa. Inilah akibat nyata dari perbuatanmu. Kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak wajar tidak akan pernah bertahan lama. Lalu bagaimana? Dari mana kita dapat 5.000 yuan ini? Siapa yang mencuri listrik? Dia yang harus membayar. Siapa yang merusak kunci dengan palu? Dia yang harus membayar biaya perbaikan kunci. Bu, di kartu gaji pensiunmu itu, masih ada deposito berjangka 8.000 yuan. Sekarang pergi ke bank, cairkan deposito itu. Cukup untuk menutupi kerugian ini. Itu uang pensiunku. Itu untuk membeli peti matiku nanti. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, malam ini kamu akan dipenjara. Kamu mengkhawatirkan uang pensiunmu. Tapi saat kamu membawa palu, untuk merusak properti pribadi orang lain. Kenapa tidak khawatir? Aku mengkhawatirkan mata pencarianku. Parasit yang mencoba mengambil keuntungan tanpa modal. Pada akhirnya harus membayar dengan darah dan dagingnya sendiri. Pukul 17.45, tersisa 15 menit sebelum ultimatum. Wang Cuifang duduk di kursi kayu ruang tamu. Di depannya ada bukti transfer yang baru dicetak dari bank. Deposito berjangka 8.000 yuan terpaksa ditarik. Dan beberapa ratus yuan bunga penarikan awal dipotong. Dia memegang ponselnya dan membuka antarmuka transfer WeChat. Dia memasukkan nomor rekening penampungan publik yang dikirim oleh manajemen properti. Jumlahnya, papan ketik yang dingin dan kaku muncul di bagian bawah layar. Dia dengan gemetar mengetik angka 5. Lalu 30. 5.000,0 yuan. Setiap ketukan disertai dengan perasaan terpisah karena kehilangan uang sungguhan. Ini adalah uang hasil jerih payahnya, yang dia hemat dengan pergi ke pasar setiap hari, dan menawar dengan pedagang untuk 1 sen pun. Uang keringat yang dia kumpulkan. Sekarang, demi naluri bisnisnya yang dia banggakan, semuanya harus dibersihkan sekaligus. 4 karakter berwarna hijau melompat di layar. Wang Cuifang menatap layar. Hatinya terasa sakit seperti ditusuk pisau. Dia menelungkupkan wajah di meja dan akhirnya mengeluarkan isakan kering. Bukan penyesalan, tapi murni rasa sakit hati. 5.000 yuan. Chen Mo tidak meminta lebih sedikit darinya, tapi juga tidak meminta lebih banyak darinya. Inilah tagihan jagal. Tinggi, 200.00. Inilah tagihan Setiap jagal. tusukan. Tinggi, 200.00.
Setiap tusukan dijamin akurat. Tinggi 200.018.5 yang paling sakit manajemen properti dijamin akurat. Manajer Zhao melihat rekening perusahaan dengan tambahan 5.000 yuan. Dia menghela napas lega. Dia mengeluarkan ponselnya, memotret stempel elektronik di layar komputer, lalu mengirimkannya melalui email darurat yang ditinggalkan Chen Mo. Dia mengirimkannya. 3 menit kemudian, emailnya menampilkan notifikasi pesan baru. Lampirannya adalah draft nota kesepahaman perdamaian sipil. Isi pesannya hanya beberapa baris. Verifikasi penerimaan dana. Mohon cetak lampiran. Pastikan dia membaca pasal 3 kata demi kata. Pastikan dia membaca pasal 3 kata demi kata. Dan merekamnya saat menandatangani. Jika tidak, dana akan dikembalikan. Besok pagi akan lapor polisi. Manajer Zhao membuka lampiran. Buang, uangnya sudah masuk. Chen Mo mengirimkan surat kesepahaman. Setelah ditandatangani dan direkam, masalah ini akan selesai sepenuhnya. Tidak ada yang akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan pergi, aku akan segera pergi. Chen Mo punya syarat. Sebelum menandatangani, kamu harus membaca pasal 3 dengan suara keras. Aku perlu merekam seluruh proses dan mengirimkannya kepadanya sebagai arsip. Saya, Wang Cuifang, mengakui bahwa tanpa izin pemilik, telah lama mencuri listrik secara ilegal dari parkir 1802 untuk keuntungan pribadi. Menggunakan palu godam untuk sengaja merusak stasiun pengisian dan kuncinya. Kini telah membayar ganti rugi penuh dan berjanji tidak akan menginjakkan kaki di parkir 1802 lagi. Ini terlalu menyakitkan. Saya sudah membayar ganti rugi. Dia masih memaksa saya mengakui diri sebagai pencuri. Ini sama saja mempermalukan saya. Wang Cuifang, ini bukan menyakitkan. Ini adalah definisi hukum. Dia tidak menyuruhmu ke pengadilan untuk mengakui diri sebagai pencuri. Hanya memintamu mengakui di atas kertas ini. Kau mau membacanya? Tidak. Kalau begitu, uang 5.000 yuan akan dikembalikan. Kita bertemu di kantor polisi. Saya baca. Saya, Wang Cuifang, mengakui telah mencuri listrik secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Sengaja merusak kunci pengaman. Ini benar-benar seperti memotong daging dan mencabut duri. Dengan cara menghancurkan harga diri sepenuhnya. Mencabut duri beracun yang menempel pada orang lain. Chen, buang. Dulu saya gelap mata. Melakukan hal yang memalukan. Kau sudah tahu kabar dari sepupumu, kan? Bin sekarang bekerja di tim taksi online yang legal, lebih giat dari siapapun. Minggu lalu baru saja dinobatkan sebagai pengemudi teladan bulanan. Saya sekarang mengelola pos layanan warga di kompleks. Setiap hari membantu warga mengurus ini itu. Setiap sen yang saya hasilkan dan belanjakan. Jauh lebih tenang daripada mencuri-curi listrikmu dulu. 1000 kali lebih tenang. Ide stasiun pengisian bersama sudah pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya sering bepergian dinas. Stasiun pengisian sering nganggur. Bisa didaftarkan untuk dibagikan ke kompleks. Tarifnya setengah harga dari stasiun komersial. Uang yang terkumpul akan masuk ke dana sosial kompleks. Uang ini bisa buat beli bingkisan untuk lansia sendirian. Sekalian untuk memperbaiki fasilitas umum. Pekerjaan manajemen sukarela saya serahkan kepada ibu dan anak ini. Semua catatan pengisian akan diumumkan. Sudah jelas, Pak? Sabar, saya bantu daftarkan. Soal aturan pemakaian listrik, saya paham betul. Semua sukarela. Harga juga jelas. Selamat datang semua untuk mencoba. Kita saling bantu sebagai tetangga. Siapa saja yang punya barang nganggur bisa saling pinjam. Suasana kekeluargaan di kompleks ini makin erat. Grup chat ini juga bagus dipertahankan. Chen Mo di grup. Mengirim pengumuman stasiun pengisian bersama sudah aktif. Ini bukan cuma stasiun pengisian bersama di kompleks kita, tapi juga menutupi celah untuk pikiran jahat. Menjelaskan semuanya dengan jelas dan logis. Hidup jadi lebih tenang dari apapun. Stasiun pengisian di basement. Bersinar dengan cahaya biru muda yang lembut. Wang Cuifang baru saja membantu sopir taksi online yang pulang malam. Memindai kode pengisian. Mendongak dan melihat Chen Mo yang baru turun dari pesawat. Tersenyum dan mengangguk padanya. Angin berembus melalui lubang ventilasi basement. Tidak ada sedikit pun perhitungan licik seperti sebelumnya. Hanya ada suasana hangat. Hidup yang nyata dan membumi.